Lu kalau gak datang mungkin nilai rata-rata kelas kita anjlok kali ya. Emang aset bangsa. Oh iya dong, 100 lagi nih. Hebat emang Irfan Nida. Gue dapat 80 aja sudah sujud syukur. Tapi benar kata orang, di atas langit tuh masih ada Irfan. Ya santai aja, gue kan juga masih belajar juga kayak kalian. Gak ada bakat gue muncul tiba-tiba. Gila nih, Irfannya indestructible. Gitu ya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Aksa, kenapa sih nilai kamu kayak gini? Rendah banget. Kamu tau gak sih, mama tuh bayar kamu tuh mahal-mahal, tapi kenapa nilai kamu segini? Lihat tuh Irfan, bisa nilai dia lebih tinggi dari kamu? Dengerin tuh kata mama kamu. Sudah pemalas, suka ngelawan. Kamu besar mau jadi apa sih? Sudahlah. Nisa, kamu minum ya es tehnya ya. Kamu kalau malam itu jangan begadang deh. Kamu jadi kayak orang anemia deh. Ya, ya makasih ya Yan. Perhatian semuanya, saya akan menyampaikan ada pengumuman lomba yaitu format tim. Yang berminat silakan mendaftar kepada saya. Selalu denger tuh, 2 tim, kita CS kan? Nah, mulai deh Yan. Cincai lah. Vin, sini formulir 1. Wih, gercep lu. Siapa partner lu? Ya Aksa lah, otak paling encer di kelas gua. Gua yang ngurus capeknya, dia yang ngurus pintarnya. Nanti kita bakalan jadi tim paling gila. Beneran? Di sekolah sebelah ada Irfan loh. Itu teman lamamu kan? Tim paling gila. Saran gue sih, mending lo pikirin baik-baik. Lo itu yang punya muka di depan guru. Jangan sampai gara-gara Andrian pengen eksis, reputasi yang lo bangun setengah mati itu hancur. Jangan dengerin dia, Sa. Nilai itu cuma angka di kertas. Pengalaman yang bakal lo dapat sama Andrian itu jauh lebih nyata. Flo, lo harusnya bangga ada yang berani maju dari kelas kita. Bukannya malah nakut-nakutin. Ya aku mah realistis aja. Lihat aja dulu dia SMP gimana. Mana bisa dibandingin gitu. Abaikan saja, Sa. Gua gak peduli kok sama masa SMA lu. Yang penting kita coba bareng-bareng. Gua bakalan belajar mati-matian kok untuk ini. Gue lihat dulu deh materinya Yan. Oke. Kevin, catat nama gua sama dia. Kalau ikut lomba, aku harus bisa menang. Kalau kalah, pasti papa dan mama marah lagi. Tapi si Andrian tadi sudah antusias banget sih mau belajar buat aku. Demi nggak jadi beban. Masa aku abain gitu aja? Sejam gua ngerjain, cuma bisa ngerjain soal yang bahkan jawabannya gak ada di Pilgan. Emang gua pada dasarnya orang biasa-biasa aja ya. Dipikir-pikir, hidup gua kayak bosen banget ya. Dimarahin guru gak pernah, tapi dipuji juga enggak.
dibilang bengak enggak, dibilang pintar juga enggak. Hidup gua lurus banget kayak jalan tol. Gimana nyaman gua itu emang sebenarnya cuma jadi penonton aja. Cuman melihat Aksa, gue jadi pengen buktiin kalau gue itu bukan NPC. Setidaknya kalau gue ngikut lomba itu, gue bakalan dapat semangat baru. Gue gak mau kejar Aksa. Setidaknya kali ini aja gue harus kerja keras. Masih belajar. Ya Pak, Tadi Bapak dengar ada yang cerita, Irfan menang lagi di kompetisi kemarin. Dengar ya, Irfan itu tahu jaga standar. Dia gak buang-buang waktu untuk hal yang gak pasti. Dia sadar diri, gak bakalan kecewain orang tuanya. Sedangkan kamu, Emang gak seharusnya mimpi setinggi ini. Maaf ya Yan. Pak, bisa nggak sih sekali aja jangan bawa-bawa nama Irfan di depan anak kita? Kayaknya kita udah berlebihan deh sama dia. Udahinlah obsesimu buat banding-bandingin Aksa dengan Irfan. Kasihan anak kita. Aku berjuang seperti ini biar Aksa nggak gagal lagi kayak SMP aku dulu mah. Malu, mending dia gak usah coba-coba lagi deh. Aku tahu, dari dulu juga kita mau dia berprestasi. Tapi bukannya ini udah kelewatannya, Pak? Hah? Aku nggak jadian. Iya, tahu Sa. Makanya gua nanya kenapa. Alasannya panjang ya. Aku juga nggak bisa jelasin, tapi pokoknya gitu lah. Tapi gua udah begadang semingguan loh untuk menyamain ritme belajar lu. Dan sekarang lo bilang lu gak jadi. Iya, aku tahu aku salah. Tapi aku nggak bisa kalah di lomba ini. Ya gua gak butuh rekan yang pinter Sa. Lu bahkan belum mulai perang aja udah nyerah. Ya lo nggak tahu rasanya jadi aku Yan. Tiap hari aku di rumah, tahu nggak? Cuma dimarahin papaku, dibilangin sampah. Capek tahu nggak? Ya tapi kok lu mau jadi pengecut gitu sih? Udahlah Sa. Lu yakinin sendiri? Iya. Ya udah sih, biarin aja dia pergi sendiri. Lagian Iya kan sih. sekarang lu jadi aman. Gak perlu mikirin kalau seandainya kamu bakal disebut sebagai pecundang pas pengumuman. Logisnya pilihan lo udah tepat deh. Gue gak tahu ya apa yang isi di kepala lu Sah. Tapi kalau lu mikirin untuk pikiran untuk melarikan diri, itu caranya gak betul. jadi gimana nak? Maaf Pak, saya cuma mau cari aman. Aman itu pilihan sih. Ibaratnya sebuah kapal di pelabuhan dan kapal di tengah laut. Kamu tahu perbedaannya apa? Enggak. Kalau kapal di pelabuhan itu pastinya dia aman, tidak terkena badai dan tidak terkena hujan. Tapi kapal itu pastinya tidak diciptakan untuk itu, bukan? Tapi kalau saya kalah lagi, papa saya pasti bakal marah Pak. Kalau orang tuamu ingin kamu sukses itu wajar, tapi bapak ini hanya ingin kamu lebih berani. Aman itu memang nyaman dan sangat enak untuk dipilih. Hanya saja aman dan tenang itu bukanlah hal yang sama.
Adrian bisa optimis gitu. Tapi ya kasihan juga nanti kalau dia jadi bahan perbandingan. Maksudnya? Lu tahu gak sih, dulu waktu kita masih satu sekolah dengan Irfan tuh, bokapnya Aksa nih sering banget ngebandingin dia sama Irfan. Ingat gak? Waktu itu dia sampai dimarahin di depan mading. Ya makanya, biar gak sengsara lagi, mending gak usah ikut. Logisnya sih gitu. Tapi aku pikir ada saatnya perasaan itu lebih penting daripada sekadar cari aman aja. Gini ya, denger. Kompetitif itu, kalau lu punya peluang menang. Kalau Aksa, dia itu kayak lagi di lomba maraton. Tapi kakinya tuh patah. Gila gak? Ya makanya aku bilang, mending dia mundur sekarang. Tapi Andrian itu tulus. Dia satu-satunya orang yang gak peduli Aksa tuh pintar atau enggak. Dia cuma mau berjuang bareng sahabatnya. Ya lu kalau jadi si Aksa juga gak bakal berani kan? Terserah lo deh. Aku yakin dia bisa kok. Floren emang bener. Emang harusnya aku mundur aja. Kalau gini kan gak bakal ada yang kecewa. Papa mama juga pasti gak bakal marah. Gue gak tahu ya apa yang isi di kepala lo sah. Tapi kalau lo mikirin untuk pikiran untuk melarikan diri, itu soalnya gak betul. Maaf ya Yan, aku gak seberani kamu. Aku ada yang penting yang harus aku ngomongin. Soal Aksa, masalah ini. Kamu teman Aksa kan? Sendirian. Irfan ya? Ya gue sendiri. Aksa mana? Atau mentalnya malah udah ciut duluan? Ya mungkin dia kabur aja kali ya, nggak berani sama lombanya. Enggak kok. Dia cuma tiba-tiba sakit aja sih. Hah? Sakit? Itu mah cuma alasan klasik dia aja buat kabur. Enggak, lu gak tau apa-apa soal dia. Itu aku lah yang lebih tahu tentang Aksa daripada lu. Orang pas SMP aja aku satu sekolah dengan dia. Tapi gini ya, Aksa tuh, dia tuh dari dulu orangnya overthinking aja terus. Ulangan, belum mulai udah nyerah. Belajar, belum mulai, udah gak mau belajar lagi. Orang kayak dia tuh gak bakal bisa kemana-mana. Lu kira hidup ini cuma ngejar prestasi doang? Lagian dia juga gak perlu penilaian dari orang yang ngeliat dia sebagai angka doang. Kamu ingat dulu ya satu ini. Waktu itu, gak bakal nunggu siapa-siapa. Ya udahlah tapi aku bener kan? Aksa tuh orangnya. Aku datang kok. Wah, lu punya nyali juga, Sah. Yaudah deh, semangat lah kalian berdua lah ya. Gua masuk dulu sana. Sorry ya aku telat Yan, dan udah ngecewain selama ini. Tapi dari sini aku sadar satu hal, kalau waktu nggak bisa nungguin siapa-siapa. Cuman aku yang bisa nentuin kapan aku harus berhenti. Gue gak butuh lu minta maaf. Yang penting kita hadapin bareng-bareng ya, Saf. Nah, gitu dong. Bapak sangat senang bisa melihat kalian berdiri bersama di titik ini. Iya Pak, hampir aja tadi gak jadi Pak. Ingat, meskipun jika kamu memberi segalanya apa yang kamu punya,
kamu tetap bisa gagal, dan itu adalah hal yang wajar. Dan ingat lagi, dunia tidak akan kiamat meskipun kamu mengalami kekalahan. Justru, jika kamu menerima kekalahan itu, kamu bahkan mendapat kekuatan yang lebih besar untuk mengambil langkah yang baru. Ya kan? Ya? Siap, Pak. Sak, ternyata nggak seburuk yang aku kira kok. Nah gitu dong. Sini gue traktirin bakso kalau gitu. Beneran nih? Iya. Yuk. Rasa takut gak selamanya kelam, dan rasa aman juga gak selamanya tentram. Dunia ini penuh dengan kemungkinan untuk gagal, tapi justru itu yang buat hidup punya warnanya sendiri. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Apa satu sambil bercanda gitu, ketawa-ketawa gebo-geboan. 1, 2, 3. Desa, menurut kamu ayam bulu yang keluar itu telur ya? Telur. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. 1, 2, 3. Pak, bisa nggak sih sekali aja jangan bawa-bawa nama Ivan? Aduh, ulang-ulang. Kameramennya capek. Tidak. Perbedaan, persahabatan bagai kepompong. Na 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 na. Rekaman ya? Semua yang berlalu, biarkanlah berlalu, seperti hangatnya mentari. Siang berganti malam. Nah, gitu dong. Bapak sangat senang bisa melihat kalian berdua berdiri bersama di titik ini. Hasil aja tadi gak jadi pak. Jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan. 1, 2, 3. Rekamannya coba. Oh ya, pencet dulu ya. Oke, langsung habis pencet langsung ngomong aja. Ayo.